Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Parastorik dengan NIM 220211501004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu analisis arsitektur perkotaan di Sorako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saya masuk ke latar belakangnya. Sorako adalah daerah di Kecamatan Nunga, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia, berada di ketinggian kurang lebih 1.388 kaki. Selain itu, Sorako juga mempunyai penduduk asli yang bahasa aslinya adalah Sorako. Dari meningkatnya penduduk mengakibatkan kepadatan sehingga diperlukan elemen pembentuk kota agar kota terbentuk sesuai standar dan estetika sehingga masyarakat di dalamnya menjadi nyaman. Rumusan masalahnya yang saya ambil adalah analisis kondisi existing di Surabaya berdasarkan elemen rancang kota dan unsur-unsur pembentuk rancang kota. Tujuan dan manfaat penulisan makalah ini bermaksud untuk menjabarkan dan merumuskan hasil analisis dan identifikasi yang berkaitan dengan penataan kota di Kelurahan Magani, Desa Surako, yang berdasarkan tinjauan elemen rancang kota dan unsur-unsur pembentuk rancang kota. Kemudian kita masuk ke pengertian-pengertiannya dulu. Dari elemen dan unsur rancang kota, yang pertama tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan rencana dua dimensi berupa dana peruntukan lahan sebuah kota, di mana ruang-ruang tiga dimensi akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Yang berikutnya, bentuk dan masa bangunan, membahas mengenai bagaimana bentuk dan masa-masa bangunan yang berada pada suatu kawasan dapat membentuk sebuah kota serta bagaimana hubungan antar masa atau banyak bangunan yang terdapat dalam kawasan tersebut. Berikutnya, sirkulasi dan parkir adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk atau mengarahkan dan mengendalikan pola aktivitas atau kegiatan kota. Kemudian, ruang terbuka merupakan tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu maupun berkomunikasi. Kemudian, jalur pedestrian atau jalan bagi para pejalan kaki merupakan elemen yang penting dalam perencanaan kota, yang diwujudkan sebagai elemen kenyamanan dan elemen pendukung bagi para penjoli jalan serta kehidupan ruang-ruang kota. Dan terakhir, penanda adalah segala sesuatu yang secara fisik dapat menginformasikan sesuatu pesan tertentu kepada masyarakat kota. Kemudian kita masuk ke elemen rancang kota. Yang pertama, PET. PET adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. PET dapat berupa jalan raya atau trotoar atau jalur transit, kanal, jalur kereta api. Bagi banyak orang ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka. Kemudian nodes adalah titik-titik atau spot-spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk dan yang merupakan fokus untuk ke dan dari mana dia berjalan. Berikutnya, landmark merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Kemudian edges merupakan batas yang dapat berupa suatu desain, jalan, sungai, gunung. Edges memiliki identitas yang kuat karena tampak visualnya yang jelas. Dan yang terakhir, distrik. Distrik adalah kawasan kota yang bersifat dua dimensi dengan skala kota menengah sampai luas. Kemudian kita masuk ke analisis kondisi existing elemen dan unsur rancang kota di Sorowako. Yang pertama, dari tata guna lahan, Sorowako dalam mengatur penggunaan lahannya memiliki fungsi sebagai area permukiman. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman penduduk yang mayoritas warganya adalah karyawan swasta di perusahaan yang berada di Sorowako. Kemudian bentuk dan masa bangunannya sebagai kawasan penduduk, Sorowako memiliki beberapa macam fungsi bangunan. Bentuk bangunan pada Kelurahan Sorowako memiliki bentuk yang sedikit bervariasi, hanya ada beberapa gedung tinggi seperti hotel. Selebihnya hanya jenis bangunan perumahan yang penggunaan materialnya sudah menggunakan batu bata. Kemudian sirkulasi dan parkir yang ada di Surako sudah teratur dengan baik dengan pengaturan alur transportasi yang memadai dan struktur yang membuat aktivitas lancar, tetapi penempatan parkiran yang kurang memadai sehingga ada beberapa kendaraan yang parkir di bawah jalan. Kemudian dari segi ruang terbuka, di Desa Suraga memiliki cukup banyak ruang terbuka seperti lapangan, jalan yang lebar sehingga aktivitas yang bersifat umum akan mudah terselenggarakan dan membuat Desa Suraga terlihat tidak padat dan asri. Kemudian jalur pedestrian di Sorako, area yang berdekatan dengan jalan raya sudah dilengkapi dengan jalur trotoar untuk pejalan kaki, dan ada juga jalur yang dikhususkan untuk tempat berolahraga seperti jogging. Kemudian tanda-tanda untuk peletakan tanda-tanda di kawasan Sorako sudah cukup banyak sehingga membuat orang mengetahui informasi mengenai jalan tersebut. Kemudian dari segi pet, di Soraka sudah cukup baik dengan jalanan dan trotoar yang cukup memadai, tetapi ada sebagian jalan yang rusak ataupun berlubang.
Dari segi notes untuk di Sorako, notes tersebut berpusat di tengah wilayah yaitu bandara. Landmark di wilayah Sorako berada pada tempat yang bernama Pantai Ide. Pantai Ide ini merupakan suatu ikonik dari Sorako. Kemudian Ijes di Sorako adalah masjid yang bernama Al-Luqwa yang memisahkan dan menjadi batas dari dua daerah. Dan yang terakhir distrik. Distrik menurut saya di Sorako yaitu pasar yang memiliki karakter berbeda secara umum ketika kita masuk dan keluar. Adapun kesimpulan yang saya dapat, yang pertama dari segi elemen rancang kota yaitu tata guna lahan di Sorako sudah cukup baik dengan fungsi bangunannya masing-masing, kemudian bentuk dan masa bangunan sebagian besar memiliki kesamaan baik bentuk maupun ketinggian. Hanya ada beberapa bangunan tinggi seperti hotel. Kemudian sirkulasi berjalan cukup baik akibat jalan yang mengakses dan cukup besar. Tetapi kekurangannya di sini dalam hal parkiran sehingga masih ada beberapa kendaraan yang parkir di bawah jalan. Kemudian ruang terbuka yang ada di Surako sudah sangat memadai sehingga dijadikan area untuk melakukan kegiatan yang bersifat massal. Kemudian jalur pejalan kaki hanya disediakan di sekitaran jalan raya sehingga sekitaran area permukiman pejalan kaki jalan di bahu jalan. Dan yang terakhir dari segi penandaan sudah memadai sehingga fungsi dari simbol-simbol sudah informatif. Adapun saran saya secara keseluruhan dan kota di wilayah saya ini sudah cukup baik, tetapi saya memiliki satu saran yaitu untuk memperbaiki jalan yang berlubang, walaupun hanya sedikit, tapi itu sangat berdampak terhadap keindahan dan keselamatan pengguna jalan. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.